Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul prediksi penjualan kopi bubuk menggunakan Extreme Learning Machine dengan studi kasus Cafe Cap Daun Bondowoso. Dengan saya sendiri, Muhammad Ariful Furqon. Kemudian rekan-rekan saya, Anis Madani, Yanwar Nurdiansyah, dan Gama Wisnu Fajarianto. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember dengan email saya ariful.furqon@uneds.ac.id. Oke, baik. Jadi di sini saya akan lanjutkan ke latar belakang permasalahan dalam penelitian kami terkait dengan penjualan kopi. Di mana pada penelitian kami, ini kami berfokus pada studi kasus di Cafe Cap Daun Bondowoso. Jadi Cafe Cap Daun ini adalah usaha coffee shop yang berlokasi di Kabupaten Bondowoso. Cafe Cap Daun menghadapi kendala dalam peramalan penjualan. Hingga saat ini, kafe hanya mengandalkan penilaian pemilik berdasarkan data periode sebelumnya tanpa menggunakan metode perhitungan yang sistematis. Hal ini sering menyebabkan kekurangan produksi saat permintaan meningkat dan kelebihan produksi ketika permintaan menurun. Akibatnya, terjadi penumpukan produk kopi yang beresiko dapat menimbulkan kerugian bagi bisnis, terutama bagi Cafe Cap Daun ini. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu teknik peramalan, di mana salah satu teknik peramalan yang dapat digunakan adalah Extreme Learning Machine. Jadi Extreme Learning Machine ini adalah suatu teknik dalam peramalan yang dikembangkan oleh Huang et al. Tahun 2006, di mana teknik ini merupakan bagian dari jaringan saraf tiruan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran dan kinerja prediksi. Oke, kemudian saya lanjutkan ke metodologi penelitian. Jadi di sini ada beberapa tahapan penelitian yang kami lakukan, mulai dari input data time series berupa data penjualan kopi. Kemudian nanti kita akan lakukan pembagian data training dan testing. Pada penelitian ini kita menggunakan splitting 80 training dan 20% testing. Setelah kita lakukan splitting, selanjutnya adalah melakukan normalisasi data. Kemudian setelah itu kita melakukan training data dan dilanjutkan ke testing data. Nah, pada tahap pengujian atau testing data ini, kita akan mengukur atau mengevaluasi bagaimana kinerja dari model ELM ini dengan menggunakan MAPE, Mean Absolute Percentage Error. Kemudian hasil pengujian itu kita dinormalisasikan atau kembalikan lagi nilainya, hasil dari normalisasi dikembalikan ke data yang sebenarnya. Kemudian dilakukan untuk outputnya itu digunakan untuk melakukan prediksi penjualan kopi di Cafe Cap Daun tersebut. Nah, ini data penjualan kopi yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan data sekitar 4 tahun, di mana ada 2 jenis kopi yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah Arabica Specialty Coffee, dan yang kedua adalah Arabica Wine. Di sini data yang kita gunakan mulai Januari 2019 sampai dengan Desember 2022. Nah, dari hasil analisis kami, ternyata untuk penjualan kopi khususnya di Cafe Cap Daun ini relatif stabil ya, relatif naik turunnya nggak terlalu signifikan. Sehingga di sini dari hasil pengumpulan data kami, selanjutnya kita lakukan inisialisasi fitur pada data penjualan. Di sini contohnya adalah Arabica Specialty Coffee ya. Di mana di sini kita menggunakan 4 fitur, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Di mana kita menentukan X1, X2, X3, X4 ini dari sequence datanya. Di mana Januari 2019 pada data pertama, Januari 2019
kita definisikan sebagai X1, kemudian Februari 2019 kita definisikan sebagai X2, Maret 2019 kita definisikan sebagai X3, dan April 2019 kita definisikan sebagai X4. Kemudian targetnya adalah bulan berikutnya, yaitu Mei, dan seterusnya. Untuk data kedua, kita akan lakukan sequence selama 5 bulan, sehingga bisa menghasilkan tabel berikut ini. Nah, hasil dari inisialisasi fitur tadi, kemudian dilakukan normalisasi data. Kita melakukan normalisasi data dengan menggunakan min-max scaler, di mana kita memperoleh nilai maksimumnya 300. Di sini untuk Arabica Specialty Coffee ya, untuk normalisasi datanya. Jadi max-nya itu penjualannya 300 dan min-nya 278. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan untuk yang penjualan Januari 2019 itu 290. Sehingga di sini untuk rumusnya min-max scalar 290 dikurangi 278 dibagi 300 dikurangi 278, hasilnya adalah 0,5454 dan seterusnya ya. Seperti itu. Kemudian kita lakukan berikutnya untuk X2, X3, X4 sampai dengan Xn. Seperti itu. Nah, kemudian dari hasil normalisasi ini, kemudian kita lakukan training dengan menggunakan Extreme Learning Machine, di mana arsitektur ELM yang kita gunakan pada penelitian ini sebagai berikut. Jadi untuk inputnya itu adalah input penjualan bulanan selama tadi kita definisikan sebagai 4 bulan. Kemudian nanti dari input bulanan itu nanti akan diproses dalam beberapa hidden layer. Dan hasilnya, outputnya itu berupa prediksi. Baik itu produk untuk Arabica Specialty Coffee, dan yang kedua adalah prediksi Arabica wine-nya. Nah, kemudian berikut ini merupakan contoh hasil output ya, output layer dari hasil pemrosesan dengan menggunakan ELM, di mana di sini adalah hasil peramalannya, misalkan untuk indeks pertama 0,588 sekian dan seterusnya. Kemudian hasil dari output layer ini kita lakukan denormalisasi lagi, artinya mengembalikan dari nilai output layer dalam ketika kita normalisasi di awal, itu kita kembalikan nilainya ke nilai aktualnya. Jadi di sini misalkan 0,588 kita konversikan menjadi 293,8344 dan seterusnya. Nah, kemudian berikut ini hasil dari peramalan penjualan kopi dengan menggunakan ELM. Jadi untuk yang warna biru ini adalah data historis, data aktualnya untuk Arabica Specialty Coffee. Kemudian yang warna orange itu adalah hasil prediksi Arabica Specialty Coffee. Warna hijau ini adalah data historis untuk Arabica Wine, dan warna merah adalah prediksi dari Arabica Wine. Nah, kemudian dalam penelitian ini kita melakukan pengujian untuk mengevaluasi bagaimana pengaruh N hidden layer pada performa atau error dari model ELM ini. Jadi proses evaluasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana parameter-parameter seperti neuron pada hidden layer serta karakteristik dataset itu bisa mempengaruhi nilai kesalahan prediksi, di mana pengujian ini menggunakan neuron pada hidden layer berjumlah 5, 10, 15, 20, dan 25 dengan menggunakan jumlah fitur yang sesuai dengan masukan yang diinginkan. Kemudian terdapat 4 fitur dalam penelitian ini, dan pengujian ini menggunakan perbandingan data training testing sebesar 80% training dan 20% testing dengan jumlah 48 data dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Di untuk hasilnya, di sini kita bisa perhatikan bahwa hasil terbaiknya untuk nilai MAPE-nya itu ada di N hidden layer 15, di mana hanya menghasilkan sebesar MAPE-nya itu adalah 1,845. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.